Terima kasih pemirsa, Anda pada saat ini berjumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Terima kasih pemirsa, pada hari ini tentunya saya berbahagia sekali masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind hari ini tentunya saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas, dan tema ini merupakan tema yang sangat menarik juga. Dan tema ini tidak kalah menarik daripada episode-episode kita sebelumnya dalam Manage Your Mind. Jadi langsung saja saya sampaikan untuk tema kita hari ini adalah Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Kita nanti akan belajar apa itu Sugihan Jawa dan apa itu Sugihan Bali, dan bagaimana keterkaitan antara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Jadi nanti kita akan belajar mengenai sejarah ya. Saya rasa dari tema kita ini kita akan belajar sejarah ya, sejarah bagaimana Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali, dan bagaimana keterkaitannya antara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, dan kenapa antara budaya Jawa dan budaya Bali itu tidak bisa dipisahkan, artinya mereka berkaitan erat satu sama yang lainnya. Dan untuk narasumber kita pada hari ini tentunya juga narasumber yang sudah pandai ya, yang sudah mengerti mengenai filosofi Jawa ya. Beliau juga merupakan salah satu Ketua dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang. Jadi langsung saja saya panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Eni. Apa kabar Bapak Sutomo? Baik Mbak Eni. Ya, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir menemani saya di sini di sela-sela kesibukan Bapak yang mungkin banyak kegiatan di luar, tapi pada hari ini Bapak masih bisa untuk menemani saya berbincang seputar Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Sutomo, sebelum kita membahas tema Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, terlebih dahulu monggo silahkan Bapak Sutomo untuk menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik, pemirsa Dhamma TV di mana berada, saya sampaikan selamat malam. Salam berjumpa kembali bersama kita, dan sebelumnya saya sampaikan salam pangayu pambagio panganjali. Om Awigedamastu, Namo Siddham, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kerahayuan, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Baik, sesuai yang sudah tadi saya sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sugihan, bukan Sugihan ya Bapak ya. Sugihan, mungkin kalau Sugihan nanti, pesugihan ini. Karena tadi saya sekilas baca temanya, loh, Sugihan ini maksudnya Sugihan pesugihan atau bagaimana? Nah, nanti kita di sini akan mengulas ya, mendalami ya, mempelajari lebih dalam tentang Sugihan. Sugihan berarti ya Pak ya? Ya, Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Bukan Sugihan pemirsa, tadi ada kesalahan saya penyampaian, Sugihan begitu ya Bapak ya. Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Untuk mengawali tema kita hari ini Bapak, saya ingin bertanya dulu mengenai apa itu sebenarnya definisi Sugihan. Sugihan itu artinya apa sih Pak sebenarnya? Sugihan itu kan bahasa Jawa kuna ya. Sugihan itu bahasa Jawa kuna yang artinya adalah membersihkan. Membersihkan dalam kurung itu mensucikan itu. Jadi Sugihan itu ya artinya kita membersihkan, kita mensucikan gitu. Jadi tidak ada arti yang lain itu Sugihan. Jadi bahasa Jawa kuna yang artinya adalah membersihkan dalam kurung mensucikan. Mensucikan atau membersihkan diri berarti ya Bapak ya. Betul. Mensucikan diri dari hal-hal buruk tentunya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Jadi orang Jawa dulu itu ya karena bahasanya bahasa Jawa kuna ya mungkin karena dari leluhur kita. Maka ya itu terus dicantumkan Sugihan gitu. Sugihan Jawa, Sugihan Bali gitu. Jadi bersihkan dulu, sucikan dulu. Begitu. Maksudnya. Untuk Sugihan berarti kan ini adalah salah satu ritual begitu ya Bapak? Betul. Ritual ya. Dalam agama Hindu yang berada di Jawa maupun yang berada di Bali. Betul. Ya. Awalnya Bapak, ataupun sejarah adanya ritual Sugihan ini diawali dari mana? Ya, itu kan dari yang saya sampaikan sebelumnya ya.
Jadi ada sastra yang menulis bahwa pitutur kita ya terhadap kita semua sebetulnya di dalam kitab Sundarigama itu. Kitab Jadi di Sundarigama. sana ada satu bahasa yang mengatakan bahwa artinya begini, sebelum perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, lakukan dulu sugihan Jawa dan sugihan Bali. Genahnya ring dina Werspati Wage gitu. Iya, iya. Jadi makanya hari Kemis Wage itu umat Hindu sebelum 1 minggu perayaan Hari Raya Galungan itu sudah melakukan sugihan dulu, membersihkan dulu, baik membersihkan secara lahir maupun secara batin. Secara skala maupun niskala. Itu. Maka sugihan ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan hari perayaan Galungan. Jadi ini ada kaitannya memang. Umat Hindu. Kalau tanpa melakukan sugihan, berarti perayaan Hari Raya Galungan yang kamu lakukan belum sempurna. Ya. Jadi harus diawali dulu dengan membersihkan diri sebelum nanti menyambut hari kemenangan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, Pak ya. Iya. Dan untuk sugihan sendiri berarti bisa dilaksanakan berapa hari sebelum Hari Raya Galungan, Pak? 1 minggu atau? 1 minggu. Minimal itu 4 hari. Minimal 4 hari sebelumnya. Iya. Jadi itu dilakukan di Pelinggih-Pelinggih itu. Pelinggih itu apa? Pelinggih itu tempat para satu bangunan yang dibentuk seperti singgasana itu ya. Itu sebagai tempat atau kita asumsikan sebagai Pelinggih itu tempat duduk para dewa itu. Jadi linggih itu kan bahasa halus, kasarnya kan lungguh itu. Lungguh, iya. Iya, Pelinggih itu tempatnya lungguhnya para dewa. Itu. Jadi itu yang kita bersihkan, yang kita rumat, yang kita atur sedemikian rupa supaya nanti ketika para dewa, para leluhur kita itu beliau hadir di tempat suci kita, ini kita sudah sugihan terlebih dahulu. Gitu. Berarti sugihan ini adalah membersihkan Pelinggih begitu ya, Bapak? Tidak hanya Pelinggih saja. Tapi Pelinggih dalam hati kita juga harus kita bersihkan. Sugihkan gitu. Iya. Karena mungkin saya kira tadi berarti yang disucikan Pelinggihnya dulu baru batin kita. Ternyata batin juga dibersihkan ya, gitu. Maka ada sugihan Jawa, sugihan Bali. Sugihan Jawa itu kalau boleh dikatakan Jawa itu bisa jabe ya. Jabe itu njobo. Ya. Berarti kita membersihkan di luar juga, di dalam juga gitu. Sugihan Bali itu kebalik ke diri kita gitu. Bukan Bali wilayah Bali. Saya pikir Bali bukan Jawa itu, bukan kita di Jawa, bukan. Oh, bukan ya, Pak ya. Jadi kembali kepada individu diri pribadi kita masing-masing. Iya. Ini saya tadi berarti sempat pandangan salah begini, Pak. Karena saya kira ya sugihan Jawa dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Jawa, kemudian sugihan Bali dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Ternyata salah ya, Pak ya. Tapi bagaimana dengan umat Hindu yang ada di Karingan? Iya. Kemudian di Lampung. Sugihan Lampung berarti. Tidak seperti itu. Iya. Jadi sugihan Jawa itu bukit sugihan Jabe. Ya, artinya keluar kita harus dibersihkan, ke dalam pun ini akan lebih penting. Iya. Jangan kita terus kemudian membersihkan yang di luar saja, kemudian di dalam ini hiruk pikuk macam-macam rumitnya, ini juga tidak ada gunanya. Betul.
Ini yang dimaksud sugihan. Sugihan Jawa dan sugihan Bali, bukan Jawa daerah dan bukan Bali daerah begitu ya Bapak. Karena kan namanya mirip ya Pak ya, bukan mirip tapi sama ya, sama antara Jawa dan juga Bali begitu. Nah baik pemirsa, pembahasan pertama kita mengenai pengertian sugihan Jawa dan sugihan Bali sudah disampaikan oleh Bapak Sutomo. Tadi saya sempat ada pandangan salah mengenai sugihan, kemudian mengenai sugihan Jawa dan sugihan Bali, dan ternyata sudah terjawab ya, terjawab dengan begitu jelasnya oleh Bapak Sutomo. Nah, baik pemirsa, bagi Anda yang masih penasaran mengenai pembahasan sugihan Jawa dan sugihan Bali, tolong Anda jangan kemana-kemana, tetap setia bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita membahas tema tentang sugihan Jawa dan sugihan Bali, dan tentunya masih dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo dari Parisada Hindu Dharma Indonesia selaku Ketua dari PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, seperti itu. Nah baik pemirsa, tadi di awal bagi Anda yang mungkin baru mengikuti kami, sedikit saya sampaikan tentang apa yang sudah kita bahas di segmen pertama tadi. Di segmen pertama kita sudah membahas mengenai pengertian dari sugihan Jawa dan juga sugihan Bali. Yang tadi Bapak Sutomo sampaikan bahwa sugihan itu berarti membersihkan atau mensucikan diri ya. Tidak hanya diri kita yang disucikan, juga linggih kita, linggih kita begitu ya Pak ya. Linggih ya. Linggih kita juga yang harus disucikan. Jadi mensucikan dari luar dan juga mensucikan dari dalam. Tidak hanya dalam diri kita saja yang disucikan, tetapi juga yang ada di luar diri kita sucikan. Semuanya disucikan. Dan untuk tadi juga ada kitab dalam Sundari Kama. Di dalam Sundari Kama ini adalah isi ataupun sastra tentang landasan acara sugihan begitu ya Bapak ya. Iya. Dan mungkin isinya nanti bisa Bapak sampaikan kembali mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung, apa itu Sundari Kama begitu, masih bingung-bingung, mungkin Bapak sedikit menyinggungnya nanti sebelum saya beranjak ke pertanyaan selanjutnya begitu ya Bapak ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana susila atau landasan etis atau etika ketika kita melaksanakan acara sugihan ini Bapak? Ya, jadi begini Mbak Heni, di Hindu itu kan ada 3 kerangka landasan. Jadi ada tatwa, ada etika, ada upakara. Jadi upakara. 3 dasar landasan ini yang selalu terkait. Jadi kalau satu misal tatwa jelas dasar hukumnya. Jadi pengertian filosofinya itu. Sang Hyang Widi itu kayak apa sih ya? Adoh tanpa pangenan, celak tanpa sinenggolan. Artinya memang tidak bisa dibayangkan. Sang Hyang Widi itu maha pencipta, welas asih, jadi ngasih nang sok podo padane tanpa pilih kasih kan begitu. Iya. Jadi memang filosofinya jelas bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Kemudian susila. Jadi di dalam kita melakukan upacara sugihan ini juga memang ada tata cara atau susilanya, ada etikanya. Tentu kita sebagai umat ya, kalau mau melakukan upacara itu ya kita harus mandi besar dulu. Mandi besar. Kemudian kita harus pakai pakaian yang bersih, walaupun tidak baru begitu. Ya, kemudian harus kita benahi raup muka kita. Artinya jangan kita kemudian waktu melakukan aturan banten, aturan saji, ambil ulate merengut gitu. Kemudian besengut medudut kan, itu bagian dari etika. Iya. Jadi rasa sopan, rasa lembah manah itu perlu, itu yang mendasari. Nah, ini sebagai bagian dari tata cara etika kita. Nah, kemudian kita kalau mengaturkan itu juga pakai etika
Kadang-kadang orang yang mengaturkan bantennya yang di sini, kita ngaturkan pakai bakar dupa itu, dia sambil berdiri, kemudian pakai sambil ngerokok, ini juga nggak etis. Jadi harus pakai duduk atau sendeku, itu aturan ini. Ini menunjukkan bahwa kita itu sopan, santun. Apalagi kita yang dihadapi ini adalah para dewa, para leluhur kita, gitu. Jangan sampai kita itu, kalau bahasa Jawa itu kudu gitu kan. Nah, makanya kudu itu iya. itu tidak sopan. Oh gitu. iya. Kulit cara Malangnya kudu itu. Tidak sopan. Iya gitu. Kalau di bahasanya Mbak ini kan nggak ada bahasa kudu itu. Nggak ada, Pak. Wah, kowe kudu kowe nang wong tuwa kok ngono, seperti itu. Kudu itu tidak sopan. Nah, ini salah satu ajaran kita dari para leluhur kita, para sepuh-sepuh dulu memberikan satu patuladan gimana cara unggah-ungguhnya etika kita, jangankan terhadap para dewa, para leluhur, kepada sama-sama ciptaan Tuhan, kepada orang tua, kita juga harus mengerti tentang tata etika dan susilanya itu, ya. Sampai dengan kita mengadakan yang satu adalah upakara. Jadi yang namanya di Hindu itu kalau melakukan acara-acara seperti itu tidak lepas dari namanya sesaji itu. Sesaji atau bebantenan itulah yang dinamakan upakara. Ya, di sana ada bunga dirangkai, dikasih janur dan lain sebagainya, menjadi indah. Jadi makanya ini juga simbol kebinekaan. Karena sebetulnya kalau warna bunga itu kuning saja dilihat juga nggak menarik. Nggak menarik, betul. Ya. Merah saja juga tidak menarik. Ya, putih saja juga tidak menarik. Jadi itu dirangkai menjadi beraneka ragam, warna-warni dan menjadi indah dan menyenangkan. Menyenangkan dalam hati kita. Harapannya apa? Supaya yang kita aturkan para dewa, para leluhur kita juga merasa senang. Itu. Nek atine awake dhewe ora seneng, apa meneh para dewa kan ya enggak seneng. Jadi ini harus kita ukur dengan hati nurani kita. Maka hal-hal seperti ini harus diikuti karena ini adalah petunjuk dari para leluhur kita, para sepuh-sepuh kita dulu. Kita itu sekarang tinggal meneruskan saja. Seperti itu Mbak ini. Iya, jadi ada tiga ya Bapak ya, tiga hal ya, ada tatua, etika, dan upakara ya. Dan dari pembahasan tadi yang Bapak sampaikan, kita harus mandi besar terlebih dahulu, mungkin di situ kita membersihkan diri yang benar-benar bersih, kemudian kita berganti pakaian, tidak harus baru tetapi paling tidak rapi dan bersih. Betul, begitu ya Bapak ya. Dan kemudian kita mengaturkan sesaji atau upakara ini adalah sesaji. Jadi saya terpikirkan kenapa kok setiap orang Hindu yang beribadah itu menggunakan pakaian-pakaian yang menarik menurut saya Pak, karena mereka yang perempuan menggunakan kebaya beserta dengan ornamen-ornamennya, kemudian yang laki-laki menggunakan pakaian putih, kemudian ada sarung. Apakah hal itu juga menjadi salah satu landasan etika begitu Bapak? Etika dan budaya. Dulu itu pernah saya ketemu, saya di profil saya kan saya foto dengan Pak Jokowi. Iya. Dulu pernah saya diundang sama beliau waktu beliau hadir di Malang. Itu beliau kan dialog dengan sahabat-sahabat kita dari Muslim, dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dan termasuk kami juga diundang gitu. Menyampaikan seperti apa yang disampaikan Presiden kita pertama dulu, Pak Karno. Jadi sangat senang dan tertarik dengan orang-orang Hindu. Iya. Karena menurut beliaunya hanya sampai sekarang ini mungkin hanya agama Hindu yang masih mau mempertahankan, yang mau melestarikan budaya Indonesia. Gitu. Artinya masih mau pakai kebaya, masih mau pakai jari. Ya, dan lugas. Jadi apa adanya, gitu loh.
tidak dipoles-poles dan lain sebagainya. Iya. Yang laki-laki juga begitu, pakaian yang pakai ini, jari yang di biru dan kemudian pakai udeng. Nah, ini kan bahasanya supaya mudeng. Oh, udeng itu supaya mudeng begitu Supaya ya mudeng. filosofinya, iya. Seperti itu. Maka ini yang menurut ajaran agama Hindu bagian dari tata etika. Tata etika. Ya. Dan sekaligus sebagai melestarikan budaya. Betul, betul. Ya, karena ya kalau kita tidak yang melestarikan terus siapa? Betul. Begitu Nggih. Mbak Eni. Iya. Maka sahabat-sahabat kita kalau mau jujur, kita mau mengakui ya pada zaman kerajaan dulu ya, yang ada itu kan agama Buddha dan Siwa. Iya. Dan agama dua ini sama-sama besarnya dan sama-sama rukunya. Nah, maka dalam kitab Sutasoma karangan Butan Tular itu kan menyebutkan bahwa di mana disebutkan bahwa ada Tuhan itu dua, ya toh? Iya. Tuhan itu sebetulnya satu. Orang bijak saja yang menyebutnya berbeda nama, kan begitu? Iya, iya, betul. Ruwanika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa. Iya. Seperti itu. Iya. Yang akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ya, luar biasa. Ya. Yang membuat saya terkesima dengan agama Hindu memang seperti itu, Bapak. Pada saat peribadatan, baju-bajunya rapi, kemudian orang-orangnya benar-benar mengusahakan bagaimana caranya supaya saya terlihat bersih, begitu. Hal-hal inilah yang ternyata menjadi etika dalam peribadatan. Nah, baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Bagi Anda yang masih penasaran, Anda tetap setia bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Money is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Kita masih bersama dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, dan juga masih dengan tema Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Tadi di awal, di segmen pertama dan segmen kedua, kita sudah berbicara mengenai definisi ataupun pengertian dari Sugihan, dan juga kita sudah berbicara mengenai landasan etis ataupun etika dalam pelaksanaan Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Tadi Bapak Sutomo menyampaikan tentang tatwa, etika, dan upakara, ya. Tatwa etika itu berkaitan dengan etika ataupun tata cara yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan pada saat kita melakukan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Kemudian untuk upakara adalah sesaji. Begitu ya nggih, Bapak, nggih? Ya. Nah, untuk upakara ataupun sesaji ini saya juga melihat dari beberapa teman saya yang beragama Hindu, kemudian dari beberapa di media-media sosial begitu mengenai sesaji. Memang dalam agama Hindu ini masih kental sekali dengan tradisi dan budaya begitu ya Bapak ya. Yeah. Semuanya harus ada sesajinya, ada sesaji yang diletakkan di pura ataupun di setiap sudut rumah, bahkan juga ada sesajinya begitu ya Bapak ya. Dan untuk sesaji dalam Sugihan sendiri itu seperti apa Bapak sesajinya? Ya, kalau untuk Sugihan ini juga kita aturkan dengan 3 macam. Jadi ada yang ke Parahyangan, ada yang ke Pawongan, juga ada yang ke Palemahan. Jadi ke Parahyangan ya sesaji kita aturkan ke para dewa ya, yang berbentuk pejati dan runtutannya gitu. Kemudian ke Pawongan ya kita aturi dengan seperti kayak tumpeng, kayak nasi golong itu kan nantinya bisa dilungsur untuk kita semua yang setelah melaksanakan persembahyangan. Ya, yang ke bawah ini ya suguhan, jadi sandingan atau istilahnya seperti apa ini namanya ya pecok bakal, atau mungkin kalau orang di sini itu ngaturan seperti segahan. Jadi bucet dikasih yang terbuat dari nasi, kemudian dikasih brambang, kasih jahe, itu diaturkan, kasih dupa, itu ngaturi para butakala. Jadi artinya apa? Tetap mengacu kepada keseimbangan.
Jadi supaya rasa keseimbangan itu selalu terjalin. Karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi yang paling mulia ini merasa bersyukur, merasa astungkara, ya. Nah, kita bisa makan, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ini berkat waranugraha dari Sang Hyang Widi. Betul. Maka kita harus lakukan itu terhadap sesama manusia kita saling tolong menolong, kita saling membantu. Ini yang dilakukan. Tidak hanya begitu saja, tetapi kepada para buta kala, kepada yang tidak tahu atau tidak kelihatan lah. Ini juga diaturi sesaji oleh umat Hindu. Maunya supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu kita. Gitu. Karena di Hindu itu ada pemikiran bahwa para buta kala itu juga ciptaan Tuhan, ciptaan Sang Hyang Widi, yang itu harus juga dikaweroi. Supaya apa? Dia tidak mengganggu kita. Karena banyak orang-orang yang kesurupan, banyak orang-orang yang ya macam-macam lah, nganggur-nganggur moro stres. Iya. Karena itu bisa ada gangguan-gangguan dari para buta kala itu. Karena apa? Tidak pernah diopeni itu. Maka orang Hindu itu harus diopeni supaya apa? Tidak mengganggu kita. Sesama manusia juga gitu. Kita harus komunikasi yang baik. Harus sopo aruh supaya apa? Di antara kita tidak ada dusta. Begitu juga terhadap Sang Hyang Widi. Kita selalu komunikasi sembahyang setiap hari 3 kali. Supaya apa? Kita selalu ada hubungan kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi dengan demikian kita merasa hidup ini merasa indah. Hidup ini merasa menyenangkan. Karena apa? Di antara perayangan, pawongan dan paleman ini selalu kita berhubungan secara harmonis gitu. Enjoy, iya. Ya, merasa menyenangkan. Ini yang dilakukan oleh umat Hindu, merupakan kewajiban, dan ini juga bagian dari pelaksanaan waktu kita melakukan Sugihan Jawa maupun Sugihan Bali. Jadi di kalangan umat Hindu ya masih belum begitu banyak melakukan upacara Sugihan Jawa maupun Sugihan Bali. Ya. Ya, walaupun semeton kita di Bali pun juga masih belum 100% melakukan. Ya, begitu juga yang di luar Bali. Karena apa? Karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Karena kadang-kadang ya melakukan dengan ala kadarnya saja. Tapi itu pun juga tidak salah. Ya, daripada tidak melakukan sama sekali. Betul. Okay. Jadi begitu. Jadi di Hindu itu kadang-kadang juga kita merasa gimana ya sebagai ketua majelis. Ada kadang-kadang umat kita itu yang kalau ini mboten nate sembahyang Pak. Nah, sembahyangmu kapan nggih? Waktu riyaya mawon. Wis tahun pisan nggih. Ya wis api timbangane ora blas. Seperti itu. Jadi ya hubungannya dengan rasa. Betul. Dengan rasa. Maka lakukanlah itu yang baik menurut diri kamu. Kalau itu memang menurut kamu baik, ya lakukan begitu. Tetapi kalau masih belum merasa baik, ya terus supaya kamu menjadi baik. Bisa melakukan yang lebih baik. Betul. Iya. Nah, untuk acara Sugihan sendiri ini Bapak, berarti hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun sebelum Hari Raya Galungan? Ya, betul. Untuk Hari Raya Nyepi dan hari-hari yang lain tidak ada? Tidak ada. Jadi bahasanya memang Sugihan Jawa, Sugihan Bali itu
dilakukan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya. Berarti untuk hari-hari raya yang lain itu tidak ada pembersihan diri seperti itu ya Bapak. Artinya upacara yang bahasanya Sugihan Jawa, Sugihan Bali itu memang tidak ada. Tidak ada. Ya, ya. Walaupun toh nanti prakteknya itu ada kesamaan-kesamaan, tetapi kan bahasanya beda. Beda, nggih. Ya. Seperti itu. Jadi tetap ada, tetapi dengan bahasa dan upacara yang berbeda. Begitu ya Bapak ya. Untuk Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu milik Galungan dan Kuningan, begitu ya Bapak ya. Tidak bisa untuk yang lain. Mungkin untuk yang Nyepi, yang Saraswati itu tidak bisa ya Bapak ya. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Hanya dimiliki oleh Galungan dan Kuningan, begitu ya Bapak ya. Dan untuk upacaranya Bapak, upacara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu dilaksanakan 1 hari atau bagaimana Bapak? Biasanya itu bisa 1 hari, kadang-kadang tidak kemput, tidak selesai. Berarti lebih panjang daripada Galungan dan Kuningan? Ya, karena ada beberapa yang harus dilakukan. Ya, pelinggihnya kan tidak hanya di rumahnya sendiri, bisa di pura, kemudian ada yang mungkin, mohon maaf ini, sementara kita di Bali itu kan banyak pelinggih-pelinggih ya. Ada yang mungkin pura desa, ada yang namanya itu pelinggih yang untuk mengatur air itu itu kan ada itu yang namanya di sawah itu juga ada. Kemudian ada lagi di pertigaan, di perampatan itu ada pelinggih-pelinggih itu juga diaturi. Setiap ada pelinggih begitu ya Pak? Ya bawa canang, bawa segahan gitu untuk ngaturi itu semua. Nah makanya kadang-kadang tidak selesai 1 hari, sampai sore gitu, baru besoknya bisa dilanjutkan begitu. Ya, untuk aturan-aturan itu. Tapi pada intinya memang itu kan keluarnya. Ya. Yang ke dalam ini yang lebih penting lagi. Jadi artinya membersihkan diri dari semua hal-hal yang jahat. Hilangkan, jauhkan pemikiran-pemikiran yang iri, yang dengki, yang bermusuhan atau mungkin punya satru dengan teman, kawan, bahkan terutama terhadap dalam keluarga. Jadi dalam keluarga ini yang penting harus kita jalin rasa yang harmonis, yang enak, yang enjoy, yang saling menyenangkan. Betul. Iya. Supaya di dalam diri kita ini tidak ada ganjalan-ganjalan. Manakala kita melakukan upacara seperti ini sudah didasari dari ketulusan hati. Iya. Itu yang penting. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih dengan tema Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo dari Parisada Hindu Dharma Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, seperti itu. Nah, baik pemirsa, tadi di segmen pertama hingga segmen ketiga kita sudah berbicara mengenai pengertian Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali, dan juga masih berbicara seputar apa kaitannya Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali, dan ternyata Sugihan Jawa dan Sugihan Bali merupakan ritual ataupun upacara yang memang harus dilaksanakan minimal 4 hari sebelum Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan untuk perayaan ataupun peringatan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini memang harus diawali dengan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Ritual Sugihan Jawa dan Sugihan Bali hanya milik acara ataupun perayaan Hari Raya Galungan dan juga Hari Raya Kuningan, tidak dapat digunakan untuk perayaan-perayaan yang lain. Untuk perayaan yang lain ada ritualnya sendiri ya, tetapi berbeda nama
ritualnya. Seperti itu ya Bapak ya. Betul ya. Dan untuk pertanyaan saya selanjutnya Bapak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini masih ada beberapa orang yang tidak melaksanakan. Mungkin karena beberapa faktor-faktor yang juga mendorongnya begitu Bapak. Ya. Nah, untuk orang-orang yang tidak melaksanakan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini, apakah ada sanksinya? Iya, sanksi ataupun apa gitu Bapak? Iya, sebetulnya kan ya begini Mbak Eni, apa yang kita ikuti ya, kita anut dalam sebuah ajaran agama itu kan itu sebuah perintah ya yang diberikan oleh Sang Hyang Widi, oleh Tuhan melalui kitab suci kita. Nah, tentunya kita itu sebagai umatnya yang wajib sebetulnya untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajarannya itu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, tidak diindahkan, ya, contoh sekarang menjadi umat Hindu itu harus melakukan Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha. Artinya harus mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, harus mengekang pikiran itu. Jadi 3 hal ini sebagai dasar perilaku kita. Manakala umat Hindu tidak melakukan Trikaya Parisuddha, tentu ada sanksinya. Sanksinya apa? Dari karma kita itu sendiri. Betul. Ya. Demikian juga pada saat kita waktunya untuk melaksanakan Sugihan Jawa, Sugihan Bali, ini karena kesibukan kita, karena mungkin karena kita kepercayaan kita kadang-kadang yang penting pokoknya engko wayahe galungan ya wis melok gitu. Ya, itu sebetulnya sih tidak apa-apa. Tetapi ingat bahwa di Hindu itu kan ada yaitu namanya hukum karma. Ada lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan walaupun itu tidak sempurna gitu. Maka kalau itu tidak dilakukan ya itu karena karmamu sendiri. Jadi kalau sanksi-sanksi yang sifatnya kena denda dan lain sebagainya jelas itu tidak. Tetapi karena itu bagian yang mestinya harus dilakukan tapi tidak dilakukan, nah yaitu ada karmanya itu. Itu biasanya neng rasa sing kurang penak gitu. Aku biasanya nindak iki jangkep sempurna, ini kok tidak sempurna. Ada ganjalan-ganjalan dalam hatinya gitu. Iya. Contoh sekarang biasanya melaksanakan persembahyangan itu lengkap dengan Trisanja, dengan Ramaning Sembah gitu. Kemudian ada percikan tirta, ada bija. Tetapi itu tidak dilakukan semuanya. Tentu di sana ada rasa yang kurang marem di dalam hatinya. Betul. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami sebetulnya. Apa sih hubungannya semua itu kalau dilakukan? Kembali lagi kepada perasaan kita. Karena agama itu menurut di Hindu yang tujuannya adalah untuk Moksartam Jagadita. Moksartam Jagadita. Iya, tujuan agama Hindu adalah Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Untuk mencapai satu kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tidak hanya pada saat saja waktu masih hidup, tetapi kebahagiaan nanti waktu kita sudah tidak hidup ini. Jadi kebahagiaan yang abadi. Jadi moksartam, jadi moksa. Jadi iya. Tidak ada rasa kemelekatan, tidak ada rasa keterikatan. Yang ada adalah rasa sumeleh, lego-legowo. Ini yang harus dicapai untuk kita semua. Betul. Okay. Tapi untuk meraih ke sana moksa tidak mudah. Iya, mencapai moksa. Iya, untuk mencapai moksa itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu upaya, perlu karma-karma yang baik ini. Jadi untuk itu tidak ada sanksi sebetulnya di dalam Hindu itu, yang ada adalah itu karma kita itu. Untuk itu ya harus sebetulnya kita lakukan kalau kita masih
ada kesempatan dan masih ada keyakinan ke sana. Begitu Betul. Mbak Eni. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang mungkin kurang yakin begitu ya, mau tidak mau harus tetap dilakukan ya Bapak ya, karena kan tidak ada salahnya untuk tetap melestarikan upacara, tradisi maupun ritual begitu ya Pak. Dan ini kan kita juga mengikuti apa yang dulu sudah pernah dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita, nenek moyang kita gitu. Contoh sekarang ya, kalau satu misal ada upacara, kok ini ada bersih desa, kemudian apa sih sing diupacarai kan seperti itu. Loh kok nyelameti punden lah, berarti ya tunduke nang punden. Tidak seperti itu. Jadi orang-orang tua kita itu dulu itu mengajarinya kan dengan bahasa-bahasa filosofi gitu. Jadi makanya kalau ada bahasa ojo ono ora ilok. Nah, itu orang ilok kan berarti tidak baik. Nah, tapi orang dulu ya juga sudah paham. Tetapi kalau anak-anak sekarang kalau dibilang orang ilok no sik dikejar ya. Iya, Pak. Seperti itu Mbak Eni. Memang mungkin melihat fenomena sekarang yang mungkin anak-anaknya ataupun orang-orangnya sudah tidak terlalu percaya dengan tradisi seperti ya gimana lagi ya Pak ya, karena memang kondisinya sekarang seperti itu. Betul, ya. Memang ada yang percaya, ada yang tidak, dan mungkin bagi sebagian orang yang tidak percaya, semoga dengan pembahasan kita hari ini menjadi percaya dengan adanya bahwa ritual itu memang harus benar-benar dilestarikan. Begitu ya Bapak ya. Apalagi dalam ritual keagamaan. Kalau nanti misalnya tidak dilestarikan, nanti generasi penerusnya juga tidak akan bisa menikmati ritual-ritual yang ada dalam agama-agamanya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Berarti untuk manfaat dari sugihan dan juga sugihan Bali dan juga sugihan Jawa ini secara garis besar berarti seperti apa Pak? Ya, manfaatnya adalah untuk kerahayuan kita. Kerahayuan jagat, kerahayuan alam semesta berserta isinya. Otomatis juga kita juga ikut merasa kerahayuan. Dan tujuannya tidak hanya, mohon maaf ini, kepada individu atau perorangan atau kelompok saja. Kalau menyangkut alam semesta beserta isinya, ya tujuannya adalah ke semua makhluk. Betul. Maka ada bahasa semoga semua makhluk berbahagia. Nah, baik. Terima kasih Bapak Sutomo Adiwijoyo yang sudah menyampaikan mengenai sugihan Bali dan sugihan Jawa dengan begitu lugas, begitu jelas kepada saya dan juga pemirsa Dhamma TV. Semoga dengan pembahasan kita hari ini, pemirsa Dhamma TV menjadi sedikit terbuka ya mengenai betapa pentingnya ritual keagamaan ya, karena nanti takutnya untuk generasi penerusnya tidak mengetahui tentang betapa pentingnya sebuah ritual ataupun tradisi di dalam keagamaan. Nah, baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa sudah 60 menit saya menemani Anda untuk membahas tema sugihan Bali dan juga sugihan Jawa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutomo Adiwijoyo yang sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama saya di sini. Semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dengan membahas tema-tema yang tentunya tidak kalah menarik, begitu ya Bapak ya. Nah, baik pemirsa, saya juga ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia menemani saya, mendengarkan saya bersama dengan Bapak Sutomo untuk membahas tema sugihan Jawa dan juga sugihan Bali. Kini tiba waktunya saya bersama Bapak Sutomo Adiwijoyo dan segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dhamma TV setiap hari Selasa pukul 7 malam. Akhir kata dari saya, selamat malam.